tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan, Pak. Iya. Itu dalam perjalanan Bapak selama 3 tahun ini, Bapak banyak menemui tantangan dan hambatan. Iya. Bapak bisa jelaskan apa sih tantangan terberat sebagai direktur seperti apa, kemudian nanti progresnya seperti apa? Iya. Ya kalau spesifik ke saya ya, terutama di investasi dan keuangan di perusahaan asuransi, memang ada beberapa hal yang mungkin situasi yang kita hadapi ya. Jadi saya masuk di tahun 14 ya, bersyukur krisis kan sebenarnya di tahun 2008 dan 2013, 14 sudah mulai tidak ya. Tetapi dari sisi namanya pasar modal itu juga ada fluktuasi. Di tahun 15 misalnya itu pasar modal malah drop ya, tidak naik dan sebagainya. Jadi itu mungkin tantangannya. Kemudian di sisi properti misalnya, properti itu semenjak tahun 14 sampai sekarang itu masih kolaps ya kan, masih belum bergerak gitu loh. Karena tahun 10 sampai 14 memang biasa properti naik, tapi 14 sampai ke sini itu cukup kolaps. Jadi itu dari sisi kondisi yang kita hadapi ya. Meskipun dengan demikian, alhamdulillah pencapaian kita itu masih profit terus, meningkat terus ya kan. Jadi tahun 2013 sebelum saya masuk itu 67 miliar labanya. Kemudian tahun 2014, 1367 kan, 2014 itu 237. Jadi naik hampir 4 kalinya. Kemudian tahun 2015 sekitar 300-an lebih, 350-an miliar, jadi naik lagi gitu. Angka 300 pertama mungkin yang sampai. Kemudian di tahun 2016 kemarin 500 ya. gitu. Jadi kita selalu naik ya. Ya alhamdulillah di tengah kondisi yang seperti tadi ya kan. Nah, memang terutama ya saya kira mungkin nggak bisa kita menyebut itu pencapaian kita ya, tentunya seluruh perusahaan yang utama, tapi yang jelas ini kan dari dari Tuhan juga gitu, pasti pada sana. Jadi itu campur tangan Tuhan gitu kan, sampai manusia. Nah dari sana, dari kenaikan itu semua, tetapi ada satu gambaran di mana portfolio kita itu menjadi terlalu agresif, risiko tinggi. Makanya di 17 dan 18 seterusnya kita berusaha membuat portfolio kita lebih konservatif, lebih ke zona aman dan sebagainya. Kemudian tentunya saya percaya SDM itu menjadi kunci, kan? Menjadi kunci. Nah, tentunya bagaimana kita bisa memberdayakan SDM yang ada, sebagian fit, cocok, sebagian tidak dan sebagainya. Nah, kemudian tentunya tantangan lain yang utama dengan adanya tadi kondisi lingkungan dan sebagainya adalah karena disruption bagaimanapun juga terkena kepada kita. Disruption ya kan, bisnis disruption, perubahan bisnis model ya kan, customer kita juga berbeda tuntutannya ya kan, berbagai pesaing kita dan sebagainya. Nah ini yang kita laksanakan atau yang kita dorong di sini adalah yang pertama, kita harus punya navigasi yang baik gitu loh. Karena apa? Karena true north itu tidak ketemu sekarang. Kalau dulu kita udah kasih garis, kita mengarah ke sana, itu pasti arahnya ke sana terus, utaranya di sana terus. Tapi sekarang lautnya bergejolak keluar, jadi utaranya bisa berubah. Kita mengarah ke sana udah ke selatan. Nah makanya kita memiliki renstra yang baik, sehingga kami bersama direksi itu sekarang memperbaiki renstra kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengarah utara yang sebenarnya, the true north gitu yang pertama. Jadi kita harus punya semacam itu. Jadi renstra kita udah kita sempurnakan, ya, mengambil artikulasi apa yang ada di Asabi semacam ini, kita hubungkan dengan kondisi kontemporer lingkungan yang ada. Itu satu renstra. Jadi satu ada navigasi di distrik itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjadi agile di dalam kondisi sekarang ini. Agile itu apa? Bisa berubah arah dengan cepat dalam keadaan bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Gitu loh. Jadi gitu. Jadi agile itu
yang diperlukan dalam kondisi lingkungan semacam ini. Nah, untuk itulah kita berusaha semacam itu. Makanya agile ini kita tempuh dengan dua hal yang kita terapkan. Yang pertama adalah transformasi bisnis. Kita melakukan transformasi bisnis, ya. Kemudian dengan transformasi bisnis diharapkan kita bisa bergerak dengan cepat, ya kan? Tetapi supaya bisa berubah arah dengan cepat dalam keadaan bergerak tanpa harus berhenti, ya, tanpa kehilangan keseimbangan, maka diperlukan budaya yang kondusif. Makanya kita melakukan transformasi budaya, gitu loh di sini, transformasi budaya. Dan transformasi bisnis ujungnya apa? Intinya kita pengen bahwa semua pihak itu meredefinisi lagi bisnis prosesnya, mere-engineer bisnis prosesnya lagi. Jadi kalau masing-masing divisi punya tujuan, maka mereka harus memikirkan untuk mencapai tujuan itu cara kerja seperti apa yang harus dilakukan, ya kan? Kalau perlu bongkar dengan cara kerja yang lama, ya. Sekarang ada teknologi informasi yang sudah murah, nah kita itu supaya bisa agile, bergerak dengan cepat. Itu satu sisi. Nah, sisi lain tadi, jadi selain transformasi bisnis, transformasi budaya. Nah, budaya ini kita tempuh dengan apa? Dengan mengambil yang terbaik dari dua dunia. Ya. Kebetulan Asabri kan ada dunia militer, ada dunia korporasi. Nah, ini kita coba kawinkan, gitu loh. Jadi dari dunia militer itu yang terbaik apa? Dia disiplin, mau berkontribusi, loyal, gitu kan, mau berkorban untuk negara. Itu yang kita, itu dari sisi positifnya. Dari ya militer kita ambil itu. Dan dari korporasi apa? Pertama fleksibel, tidak birokratis, luas, inovatif, fokus pada tujuan. Nah, inilah yang kita gabungkan. Jadi kita mau ngambil the best of both world, ya, yang terbaik dari dua dunia, dunia militer dan dunia korporasi. Nah, inilah yang menyemangati kita. Jadi kita mengartikulasikan budaya kita transformasi budaya mengarah kepada the best of both world itu. Ya. Kenapa demikian diperlukan? Karena untuk menjadi agile tadi, ya, supaya kreatif dan inovatif, mau nggak mau harus ada budaya yang kondusif. Gitu. Supaya orang inovatif harus ada budaya yang kondusif. Gitu. Karena piramida sudah terbalik, ya, bahwa sekarang ini kalau dulu kan komandan di atas, diterjemahkan ke bawah lagi. Kalau sekarang yang jadi raja itu konsumen, ya, kan? Konsumen raja. Jadi piramidanya sudah terbalik. Konsumen sebagai raja, yang mengerti kebutuhan konsumen adalah orang di garda depan, front line ini. Nah, makanya tugas kami sebagai leaders manager adalah memberikan support supaya orang-orang yang di garda depan ini bisa memberikan servis dengan baik. Nah, itulah makanya tadi agile tadi kita tempuh dengan transformasi bisnis budaya, supaya kita punya budaya untuk mendorong kreativitas, empowerment dan sebagainya. Nah, ini juga tidak mudah, ya, diperlukan kesadaran juga dari kami segala macam untuk lebih banyak memberi kesempatan supaya mereka banyak belajar, ya kan? Supaya belajar juga kita harus mengakomodasi kesalahan, gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau mereka tidak pernah mutusin, tidak pernah salah, kapan mereka belajarnya, gitu loh. Sehingga kita harus forgive, memberi maaf kepada kesalahan. Jadi itu yang kita tetapkan. Tetapi perlu dicatat, harus dibedakan antara kesalahan dan kecurangan. Ya, kalau kecurangan nol, zero toleran, tidak ada maaf, gitu. Tapi kalau dia salah, ya kan, dia melaksanakan sesuatu, memproses administrasi, ada kesalahan, budaya kita sekarang harus kasih forgive, gitu, bukan terus dikuyok-kuyok dan sebagainya. Karena kalau gitu dia nggak akan inovatif ke depan. Jadi itu yang apa namanya, transformasi bisnis dan budaya, karena supaya menjadi agile tadi. Ya, jadi kita mendorong orang berubah, ya. Jadi moto kita pokoknya kalau Anda hanya mengerjakan yang biasa Anda kerjakan, maka Anda hanya mendapatkan apa yang biasa Anda dapatkan, gitu, kira-kira semacam itu. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang selama ini belum pernah Anda dapatkan, maka Anda harus mulai melakukan hal-hal yang selama ini belum pernah Anda lakukan, kira-kira semacam ini. Jadi itu Pak. Jadi saya pertama navigasi, yang kedua menjadi agile dengan cara tadi, ya kan. Yang ketiga kita memperluas orientasi kita sebagai perusahaan, ya, sama juga sebagai manusia dalam hidup, ya kan. Itu di zaman sekarang, zaman disrupsi dan sebagainya, kita harus memperluas orientasi kita. Tidak hanya ke satu tujuan profit, ya.
Jadi kita di triple bottom lines. Arah kita sebagai Asabri itu harus bisa menyumbang di 3 bottom line, 1 profit, 1 people, 3P ya, profit, people, 1 planet. Gitu. Jadi Asabri selain mencapai profit sebagai perusahaan, juga harus punya kontribusi terhadap sosial masyarakat. Apa yang kita lakukan harus ada di situ. Yang ketiga juga kita harus kontribusi terhadap planet, lingkungan hidup. Gitu loh. Jadi kepada sosial masyarakat kita banyak Pak, namanya PKPL nanti boleh dilihat. Kita pionir di pengembangan wilayah perbatasan. Gitu loh. Karena kita ini ya. Kita juga tahun depan nih Mbak Desi dan teman-teman juga akan membantu sosial di Timor Leste. Bukan Timor, maaf. Di Atambua. Jadi kemarin ke sana Pak. 1 bulan yang lalu. Memang kondisinya di sana memprihatinkan. Nah, itu yang kita menjadi poin. Jadi ada pembangunan infrastruktur yang bisa dibantu dari adanya Asabri itu Pak. Dalam mendukung program pemerintah ya. Iya, satu itu. Yang kedua yang sangat relevan dengan Asabri dan kemudian kita mengajak perusahaan lain termasuk BUMN yang lain adalah bahwa tahun 98 waktu terjadi pemisahan itu kan, itu ada sekelompok orang dari sana milisi Timur yang memutuskan bergabung dengan Indonesia. Itu tahun 98 ya. Dia itu meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan ternaknya dan sebagainya ya, ke Indonesia, bergabung dengan Indonesia tahun 98. Nah, sampai sekarang 2017 berarti udah berapa tahun? 20 tahun. Ya. Sudah 20 tahun. Itu banyak yang belum punya pemukiman. Gitu. Berarti kan iya, itu dia. Itu kan ada salah di sisi kita. Ya kan? Termasuk diantaranya bekas bupati loh. Dulu dia bupati Bobonaro gitu. Iya. Memutuskan bangun sini, itu juga rumahnya tidak layak. Padahal dia udah bergabung dengan kita. Jadi ini menurut saya. Tapi gimana Pak? Nah, makanya ini menjadi serius sehingga sekarang kita udah kerjasama dengan Korem di sana, kemudian kita udah identifikasi jumlahnya. Nah, sekarang kita akan garap macam itu. Karena jumlahnya cukup banyak, ratusan. Asabri sendiri tidak kuat, tentunya, tapi kami mengajak juga nantinya kita buat proposal yang baik, mengajak rekan-rekan BUMN yang punya CSR untuk masuk situ. Selain BUMN sebenarnya yang swasta juga sama, kita udah bicara ke bank-bank mitra kita, Bank Budi Saudara, BTPN, Yuda Bakti dan lain-lain. Rata-rata mereka begitu dengar begitu tertarik untuk support, kira-kira jadi itu sosial. Itu diambil dari dana dana pensiunan? PKBL. Ya, jadi program kemitraan dan bina lingkungan ada sendiri sih, memang kita anggarkan. Kira-kira berapa persen itu Pak? Itu sangat kecil ya, jadi mungkin total dia itu ya paling banter kan mungkin sekitar 8 miliar ya, dari aset kita kan sekitar 40 T ya, jadi mungkin itu tidak besar, itu dari sisi itu ya. Jadi terhadap sosial semacam itu ya. Kemudian terhadap lingkungan kita sekarang ini investasi kita itu sudah sign ya, menjadi signatory ya kan, dari yang namanya PRI, Principle for Responsible Investment. Ini di bawah PBB, di mana ada 4.000-an investor tergabung di situ. Intinya kalau kita melakukan investasi, kita harus memperhatikan faktor ESG, Environmental, Social, dan Governance. Gitu loh. Jadi yang kita invest adalah perusahaan-perusahaan yang concern terhadap ESG, ya, Environmental, Social, dan Governance, gitu, atau proyek-proyek itu. Makanya kita invest antara lain mungkin di infrastruktur, ya kan, karena infrastruktur kan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, kemiskinan, ya kan. Juga kita invest di renewable energy karena ke depan memang renewable energy juga menjadi penyelamat bumi kita, ya. Selain itu kita juga anggota AIGCC, Asian Investor Group on Climate Change. Jadi ada 17 organisasi di dunia ini ya yang invest di Asia, dari Indonesia satu, Asabri. Kita memang investor yang concern terhadap climate change ya. Dan baru Desember kemarin kita
berpartisipasi mendukung yang namanya Climate Action 100 Plus. Jadi ada 100 perusahaan di dunia ini yang memberi polusi paling besar, ya kan? Polusinya diukur di perusahaan itu, di suppliernya, di sub-suppliernya lagi. Itu 100 perusahaan paling besar. Nama-namanya mungkin dikenal lah, ada BP dan sebagainya. Itu udah dipilih judul ini. Manajemen mereka itu sepakat untuk mengurangi emisi, mengurangi gas karbon itu sampai 5 tahun ke depan. Nah, dalam mengurangi itu bersama-sama dengan para investor, dengan kita, dengan IGCC dan sebagainya. Mereka berusaha mengurangi, nanti akan dipantau setiap tahun gitu loh. Ini adalah sebuah respon bahwa kita kan climate change dari Kyoto Protocol tahun 78. Dari situ kan belum pernah ada action yang konkret. Makanya kemarin kita ada konkret seluruh dunia mengurangi emisi itu dan di launching di Paris 12 Desember pada ulang tahun kedua Paris Agreement. Kan agreement di Paris hampir semua negara sepakat ya bahwa kita akan mengurangi pemanasan itu maksimal 2 derajat. Kalau bisa setengah derajat dari sebelum masa industri. Kita sepakat menurunkan itu. Semua sepakat dan kita berusaha itu semua negara. Ya, kecuali sekarang yang mau mundur adalah Amerika, Donald Trump. Makanya dia juga dikecam di sana karena dia mau mundur dari Paris Agreement. Memang kontroversial ya. Iya, kontroversial. Jadi intinya kita udah masuk di situ. Jadi tadi pre ya dengan ESG-nya, kita investasinya, kemudian kita juga AIGCC dan kita mendukung Climate Action 100 Plus. Nah, maksudnya plus ini apa? 100 itu sudah ditentukan, seluruh dunia itu ada 100 perusahaan besar yang dipilih, letaknya di mana-mana. Plusnya itu nanti masing-masing region mencari lagi. Kayak kami itu mencari siapa yang mau perusahaan yang terutama memberi emisi paling besar, kita bisa yang mau kita ajak ke sana. Ya. Kenapa kita ke sana? Tadi kan konsep lingkungan. Kenapa ke sana? Karena global warming itu, climate action itu udah di depan mata kita. Coba kapan Anda tidak mendengar berita banjir di TV? Ya kan? Kemarin baru Ponorogo, nanti ada lagi banjir, tanah longsor, Semarang dan sebagainya. Jadi banjir itu udah tiap hari, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, itu tiap hari. Ya. Nah, orang bilang California dan sebagainya. Padahal 2070 ya, dari 10 kota yang kena banjir itu, yang akan tenggelam banjir itu hanya 2 yang di luar Asia, hanya Miami dan New York. Yang lainnya ada di Thailand, Bangkok dan sebagainya. Lainnya Asia dari 10 itu, ya kan? Indonesia tidak masuk di 10 itu, tapi Jakarta masuk nomor 11 gitu loh. Jadi 10 gitu. Jadi intinya itu kita harus memperluas. Tapi berkaitan yang dengan lingkungan, kontribusi Asabri itu sendiri bagaimana berkaitan ini? Ya, jadi kalau dari sisi kan berkaitan dengan asuransi. Kalau orang asuransi ke lingkungan tuh gimana, nggak nyambung? Jadi gini. Ya, kembali ke sana tadi. Jadi kalau yang sosial kan kita meskipun lingkungannya juga ada sedikit melalui PKBL tadi kan, sosial program kemitraan bina lingkungan yang tadi perbatasan dan sebagainya. Itu yang sosial, ya kan. Lingkungan pun sebenarnya dari sana juga mencoba melestarikan lingkungan, ada ini penghijauan dan sebagainya, gitu kan. Nah, tapi yang lebih penting lagi justru dari tindakan kita di investasi tadi, Pak. Investasi ya. Kalau investasi kita memperhatikan ESG tadi, environmental, social dan governance, karena kita sebagai penandatangan PRI harus ikut itu, ya kan? Maka itu dampaknya terhadap lingkungan sangat besar, ya. Termasuk tadi kita yang Climate Action 100 Plus itu kan juga mau melakukan lingkungan, dan memang disadari kekuatan investor itu sangat besar untuk mempengaruhi perilaku dari perusahaan-perusahaan besar ini, sehingga akan terjadi penyelamatan lingkungan gitu. Jadi kita akan bisa menyelamatkan meskipun tadi berita banjir segala macam, nah kita akan menyelamatkan. Investor seperti kami itu bisa mendorong ke energi yang tidak fosil, hidro atau solar cell, ya kan, mendorong ke mobil listrik. Sekarang ini orang pakai mobil listrik,
itu akan menyelamatkan lingkungan, ya kan. India tahun 2030, 13 tahun lagi semua mobil adalah mobil listrik, ya kan. Kemudian mendorong penggunaan LED. Jadi kekuatan kami menjadi investor itulah yang mendorong lingkungan. Namun demikian, tadi kan Bapak tanya mengenai bagaimana dengan peserta, ya kan. Uang ini kan uang peserta, ya kan. Kenapa diinvestasikan yang mendorong pelestarian lingkungan? Nah, ini dari data global, ya, dari data global, perusahaan yang memperhatikan faktor ESG, environmental, social, and governance, itu perform lebih bagus daripada yang tidak di jangka panjang. Gitu. Sehingga kiprah kami ke sana itu justru membantu fiduciary duty kita kepada peserta kita. Jadi orang bilang dalam investasi dalam ESG itu bukan sebuah filantropi, bukan sekedar volunteer, tapi justru kinerja. Karena semua indeks menunjukkan bahwa perusahaan yang masuk di ESG itu perform lebih baik. Di Indonesia ada namanya indeks ke hati, itu juga perform lebih baik. Ya, silakan. Untuk pencapaian pengelolaan keuangan Asabri itu berapa ya tahun 2017? Ya, oke. Mungkin sebelum itu saya sarikan tadi ya. Jadi intinya ada 4 hal. Satu, kita punya navigasi. Yang kedua, kita menjadi agile tadi, ya kan. Yang ketiga, kita memperluas orientasi kita, orientasi hidup kita. Yang keempat, kita juga mengelola millennials. Karena hampir 40% ya pegawai kita ini adalah dari generasi milenial yang kebutuhannya berbeda, orientasi kerjanya berbeda. Itu kira-kira strategi kita tadi. Nah, kemudian kalau dari sisi kita, aset kita itu sekitar 44 triliun ya totalnya. Itu terdiri dari untuk asuransi itu sekitar mungkin sekarang 17, ya kan. Sisanya berarti 27 ya, 25 itu adalah dari IP pensiun, iuran pensiun, kira-kira itu.